Aku kembali duduk di kursiku sembari memerhatikan Rick yang masih berdiri dekat ujung meja. Karena sudah diperintahkan oleh Elliot, dia tentu tidak membantah dan segera menyampaikan apa yang harus dia sampaikan. Ibunya Nona Lily mengatakan bahwa waktu itu dia menelepon nomor kantor untuk bertanya apa kau masih tinggal di New York atau tidak, itu karena dia dihubungi oleh pihak Cornell Hill yang memberi informasi kalau Harrison dirawat. Dia sekadar ingin memastikan apakah kau bertemu dengan Harrison atau tidak, Pak, ujar Rick. Lalu, tanya Elliot. Dan sekarang, ibunya Nona Lily menelepon lagi karena dia akan datang ke New York. Dia bilang, tadi pagi Nyonya Claire menghubunginya untuk menyuruh agar dia mengurus prosedur penanganan Harrison yang dirawat di Cornell Hill, karena katanya Harrison akan dipindahkan dari Cornell Hill. Mengapa ibuku menghubunginya? Dari mana ibuku tahu kalau Harrison ada di Cornell Hill? Elliot mengernyit. Sesaat kemudian, Elliot menoleh padaku. Aku pun mengulum bibir dan sedikit menundukkan kepala untuk menghindari tatapan suamiku itu. Kau bilang pada ibuku. Kau memberitahu ibuku tentang bajingan itu. Tanya Elliot tajam sembari menyentuh bahu kiriku dan menuntunku untuk menghadap ke arahnya. Ayah marah, kata Ervin sambil menjulurkan jari telunjuknya untuk menunjuk Elliot. Ayah tidak boleh memarahi ibu, timpal Evan. Elliot pun berdiri. Dia tersenyum pada Evan dan Ervin sekaligus mencium pipi tembam mereka secara bergantian, lalu menjelaskan bahwa dia tak marah. Setelah itu, Elliot meraih tanganku dan menarikku untuk ikut bersamanya meninggalkan meja makan, sehingga pembicaraan kami tak didengar oleh anak-anak. Dia membawaku ke ruang tengah, Rick pun mengikuti kami. Aku menghela napas pelan begitu Elliot melepaskan genggaman tangannya. Setelah kami berdiri berhadapan dan tatapan kami beradu, barulah aku memutuskan untuk jujur dan menjelaskan, aku terpaksa, Elliot. Minggu ini adalah minggu terakhir Tuan Harrison dirawat di Cornell Hill, dia harus segera keluar. Aku meminta bantuan ibumu agar menghubungi keluarga Tuan Harrison, yaitu ayahnya mendiang Lily, untuk membujuk mereka agar mau mengurus persetujuan resmi untuk pemindahan Tuan Harrison. Kau bahkan tidak bilang apa-apa tentang ini padaku, lalu kau malah meminta bantuan dari ibuku. Hardik Elliot. Bukan begitu. Sebenarnya aku ingin bilang padamu, tapi aku takut jika kau tidak suka dan malah kesal karena aku minta bantuan tentang hal yang berkaitan dengan Tuan Harrison, jelasku. Memang seharusnya tidak perlu dibantu. Seharusnya pun kau tidak perlu mengobatinya, baby. Jika bajingan itu harus keluar dari Cornell Hill, biarkan saja dia keluar dan menggelandang di jalanan. Itulah hidup yang pantas untuk dia jalani. Aku tahu kau sangat tidak suka padanya. Tapi aku Dr. Elliot. Dia pasienku. Aku menyela penuturan Elliot. Bahkan walaupun kau suamiku, walaupun aku tahu apa perbuatan yang dilakukan Tuan Harrison, dan walaupun aku dapat mengerti bagaimana rasa kesalmu padanya, tetap saja aku punya tanggung jawab untuk menyelamatkan pasienku. Elliot terdiam menatapku. Aku pun juga terdiam sejenak. Setelah kembali menghela napas, aku berkata, keluarga Tuan Harrison benar-benar tidak mau merespons pihak rumah sakit, bahkan mantan istrinya pun juga tidak mau ikut campur dan tidak mau dihubungi. Dengan begitu, keluarga Tuan Harrison yang tersisa hanyalah ayah dari mendiang Lily, kakak laki-laki Tuan Harrison yang punya istri dan satu anak laki-laki. Setelah aku bertutur panjang lebar, Elliot masih terdiam. Tapi kali ini, keningnya mengerut dalam dan dia menatapku heran. Aku juga menyadari bahwa Rick yang ada di dekat kami, menatapku dengan heran pula. Aku tak tahu mengapa. Anak laki-laki. Apa maksudmu? Tanya Elliot kemudian. Aku agak bingung ketika Elliot bertanya begitu. Tapi kemudian, aku menjawab, maksudku, anak laki-laki itu adalah keponakan Tuan Harrison. Kakaknya Tuan Harrison punya anak laki-laki. Adiknya Lily, kan? Lily anak tunggal, baby. Tapi,
Dari identitas yang aku tanyakan kepada petugas polisi yang membawa Tuan Harrison ke rumah sakit, orang tua Lily juga mempunyai anak laki-laki. Usia anak itu sekitar 15 tahun. Mungkin dia lahir setelah Lily meninggal. Tidak, baby. Ibunya Lily tidak bisa hamil lagi setelah melahirkan Lily, karena dia mengalami kanker rahim dan harus melakukan operasi pengangkatan rahim saat Lily berusia 10 tahun. Aku tercenung mendengar perkataan Elliot. Aku masih tetap berdiri di tempatku ketika Elliot berjalan melewatiku untuk meninggalkan ruang tengah, diikuti oleh Rick. Tak hanya aku, bahkan dua perawat yang sejak awal membantu menangani Tuan Harrison, merasa sangat lega karena akhirnya keluarga pria tua itu mau datang dan mengikuti arahan pihak rumah sakit. Aku sungguh berterima kasih pada ibu mertuaku. Tidak tahu bagaimana cara dia membujuk kedua orang tua Lily Anderson, tetapi sekarang mereka tak hanya merespons saat dihubungi lewat telepon, melainkan juga langsung datang ke New York hari ini untuk memberikan akta hubungan keluarga, mengurus persetujuan surat izin opname, dan menandatangani beberapa surat pemindahan Tuan Harrison ke rumah sakit jiwa. Dengan begitu, tentunya aku bertemu dengan orang tua Lily atau keluarga Tuan Harrison. Keith sedang ada jadwal operasi siang ini, sementara aku adalah residen yang membantu Keith dan memang menangani Tuan Harrison, sehingga akulah yang menemui mereka. Saat semalam Claire meneleponku, aku benar-benar baru tahu kalau ternyata Elliot sudah punya istri, ujar ibunya Lily sambil tersenyum hangat. Istrinya dokter bedah pula. Dunia begitu sempit. Tak kami sangka bahwa istrinya Elliot adalah dokter yang mengurus Harrison di rumah sakit. Kuharap Elliot menjalani hidup yang baik semenjak kejadian belasan tahun lalu. Aku balas tersenyum dengan perasaan yang sedikit canggung. Wanita parubaya itu tampaknya tak sengaja mengungkit tentang kejadian yang dia sebutkan dalam kalimat terakhirnya. Kurasa dia juga tak mau terlalu intens membicarakan tentang itu, sehingga dia langsung diam, entah karena takut menyinggungku, atau karena dia memang tak mau membahasnya. Berkas-berkas persetujuan ini akan menjadi arsip kami, lalu juga dikirimkan kepada dinas sosial dan pihak rumah sakit jiwa yang dikelola pemerintah. Besok Tuan Harrison akan diperiksa dulu oleh ahli kejiwaan, jadi kemungkinan dia akan dipindahkan besok lusa, jelasku sembari memegang lembaran berkas administrasi yang sudah dilengkapi oleh mereka. Terima kasih, Dok. Apakah kami bisa langsung pulang? Sayangnya tidak, Nyonya dan Tuan Anderson. Sebaiknya kalian tetap di sini sampai Tuan Harrison benar-benar dipindahkan. Kami tidak mau mengambil risiko jika ada keperluan mendesak yang harus dipenuhi oleh kalian, jawab perawat yang menemaniku. Baiklah kalau begitu. Mereka terpaksa mematuhi. Aku memberikan berkas-berkas administrasi yang kupegang kepada perawat. Saat aku baru saja akan berpamitan pada orang tua Lily, Selena yang muncul dari koridor di belakangku, menepuk bahuku dan berkata, "Kukira kita akan makan siang bersama lagi hari ini." Lihatlah, rupanya suamimu datang. Aku mengernyit mendengar ucapan Selena. Ketika dia menunjuk ke dekat pintu masuk lobi, aku pun menoleh. Di sana aku melihat ada Elliot yang berdiri sambil menatap ke arahku dari kejauhan. Tatapan mata coklatnya yang tajam itu terlihat agak datar, telapak tangan kirinya terkubur di saku celana, sementara tangan kanannya memegang sebuah kantong berlogo toko sandwich. Sudah hampir 10 menit aku bersama orang tua Lily berdiri di dekat meja resepsionis, tetapi aku sungguh tidak menyadari keberadaan Elliot. Fakta bahwa sepertinya Elliot sudah berada di sana sejak tadi, membuatku menyadari bahwa dia tak hanya sedang menatapku, tetapi juga menatap pasangan suami istri yang mengobrol denganku, yaitu orang tua Lily atau Vali Anderson. Beberapa saat kemudian, Elliot melangkah menghampiriku. Dua orang di hadapanku yang akhirnya juga melihat keberadaan Elliot pun tampak terperangah. Terutama ibunya Lily, dia menatap Elliot sambil tersenyum dengan mata yang agak berkaca-kaca.
Aku membawakan ini untukmu. Makanlah, ujar Elliot sembari memberikan kantong yang dibawanya padaku. Aku tentu menerimanya. Meski dia datang tiba-tiba dan tidak bilang dulu sebelumnya, aku tahu bahwa sebenarnya dia membawa makanan ini untuk kami makan siang bersama. Kemarin malam setelah pembicaraan tentang anak laki-laki yang kupikir adalah adiknya Lily Anderson, Elliot langsung masuk ke ruang kerjanya bersama Rick, kemungkinan juga mengutamakan untuk mengurus pekerjaan. Aku baru bicara lagi dengannya saat kami akan tidur. Aku pikir dia marah padaku karena aku minta bantuan kepada ibunya, ternyata tidak. Dia mengatakan padaku bahwa dia merasa ada yang salah. Aku bertanya apa maksudnya, tetapi dia sendiri justru seperti masih sibuk menelisik isi pikirannya. Alhasil, dia tak banyak bicara sampai tadi pagi kami sama-sama berangkat kerja. Lama sekali kita tidak bertemu. Kau apa kabar, Elliot? Sapa ibunya Lily. Baik. Elliot mengulas senyum simpul untuk menanggapi. Tanpa balik menanyakan kabar, dia justru berkata, aku ingin bicara dengan kalian. Ada hal penting yang perlu kutanyakan. Setelah berkata begitu, Elliot mulai berjalan bersama kedua orang tua Lily. Aku pun mematung di tempatku berdiri dan memandangi punggung Elliot yang menjauh. Saat hampir sampai di pintu lobi, tiba-tiba Elliot berhenti melangkah. Dia menoleh ke belakang untuk menatapku. Jujur saja, aku gundah sekarang. Pun juga agak senewan ketika Elliot pergi begitu saja bersama orang tua Lily, bahkan seperti mengabaikanku. Aku merasa terpinggirkan, sekaligus juga takut dia menyembunyikan sesuatu dariku. Tapi ternyata, Elliot memahami perasaanku. Dia mungkin juga tidak mau aku salah paham atau berpikir yang macam-macam jika dia pergi bersama orang tua Lily. Maka dari itu, Elliot tidak meninggalkanku. Dia kembali menghampiriku dan menggandeng tanganku, lantas berkata, ikutlah denganku. Aku tidak mau menutupi apa-apa darimu. Apapun yang akan ku dengar, kau juga harus dengar. Aku tak berkutik dan mengikuti saja arah tarikannya. Ketika kami melintasi halaman rumah sakit, ibunya Lily memanggil anak laki-lakinya yang sejak tadi memang menunggunya di halaman selama dia bicara denganku terkait keperluan Tuan Harrison. Wanita parubaya tersebut mengajak remaja laki-laki berusia 15 tahun itu untuk ikut dengan kami. Kami pergi ke restoran steak yang ada di dekat rumah sakit. Tidak ada satupun yang membicarakan atau mempertanyakan tentang anak itu, termasuk Elliot, sampai kami tiba di restoran. Aku dan Elliot duduk bersebelahan, sementara orang tua Lily duduk di hadapan kami bersama anak laki-laki mereka. Elliot mempersilakan mereka untuk memesan makanan, dia yang akan membayar. Walaupun aku membawa kantong berisi sandwich pemberian Elliot yang seharusnya menjadi makan siang kami, tetapi restoran ini tidak memperkenankan memakan makanan dari luar. Dengan begitu, Elliot menyuruhku untuk memesan juga. Namun, Elliot sendiri tidak memesan. Kurasa dia benar-benar memfokuskan tujuannya hanya untuk bicara dengan orang tua Lily, bukan untuk makan. Siapa anak ini? Tanya Elliot. Dia memakukan tatapannya pada remaja laki-laki berambut pirang murni yang duduk di hadapannya. Benny Anderson. Putra kami. Tahun ini dia baru akan lulus sekolah menengah, jawab ibunya Lily sambil mengusap-usap rambut anaknya. Remaja yang disebut bernama Benny itu memakai headphone di telinga, kedua matanya pun juga fokus menatap layar ponsel untuk bermain game online sedari tadi. Ketika menyadari namanya disebut dan kami semua sedang menatapnya, Benny menurunkan headphone yang dia pakai dan membiarkan benda itu menggantung di leher, lalu dia menatap ke arah Elliot. Tidak mungkin, sangkal Elliot, tidak mungkin dia anakmu. Ayah dan ibunya Lily menatap Elliot dengan kening yang berkerut tegas. Namun, ketegasan di wajah Elliot jauh lebih kental. Kau tidak bisa hamil lagi, Nyonya. Rahimmu sudah diangkat. Setelah kepergian Lily, kalian tidak bisa punya anak kandung lagi, tutur Elliot.
Mereka berdua terdiam, begitu pula aku. Jujur saja, sebenarnya aku merasa keberadaanku sangat mengganggu. Aku juga merasa seperti sedang menyakiti diriku sendiri karena berada di hadapan orang tua dari wanita masa lalu suamiku. Aku terlibat terlalu jauh. Namun, aku akan jujur lagi bahwa jiwa penasaranku sangat tinggi. Aku juga khawatir dan ingin memastikan bahwa persoalan apapun tentang Lily, tak akan memengaruhi hubunganku dengan Elliot. Aku tidak yakin kalian mengadopsi anak ini. Wajahnya terlalu mirip dengan Lily, sambung Elliot, masih tetap menatap Benny. Aku bukan anak adopsi, sahut Benny yang sepertinya tak terima dengan ucapan Elliot. Setelah terdiam cukup lama, ayahnya Lily pun menghela napas. Dia menunjuk meja kosong di sudut ruangan dan berkata pada Benny, "Kau pergilah ke meja itu dan makan di sana saja. Ayah dan ibu ada urusan penting. Ini urusan orang dewasa dan kau tidak boleh mengganggu." Benny tak membantah. Sambil membawa piring berisi steaknya yang sudah diantarkan oleh pelayan, dia pindah ke meja lain. Setelah Benny pergi, ayahnya Lily kembali menatap Elliot dan berkata, "Kami tidak bermaksud mengacaukan apa-apa. Kau pun juga sudah punya istri. Tapi kupikir, setelah sekian lama, kau memang harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Lily." Aku memakan steakku dalam diam. Pandanganku tertunduk menatap piring dan hanya sesekali saja melirik Elliot maupun dua orang yang ada di hadapanku, tetapi telingaku siap untuk mendengar dengan baik. Aku merasa sangat gundah dan cemas. Mengapa nada bicara ayahnya Lily terdengar seperti itu? Kenapa ini membuatku berpikir bahwa ada kebenaran yang tidak valid tentang kematian Lily 15 tahun lalu? Atau jangan-jangan kematian itu memang tidak benar? Jelaskan padaku, pinta Elliot, siapa anak itu? Benny adalah anak yang Lily lahirkan. Dia cucu kami, jawab ayahnya Lily dengan suara pelan. Mendengar itu, aku langsung mengangkat pandanganku dan menatap kedua orang tua Lily dengan sangat terperangah. Ayahnya tetap duduk dengan tegap, sementara ibunya justru menunduk sedih dan menunjukkan bahwa sebenarnya dia merasa berat hati untuk membahas ini. Aku pun beralih menatap Elliot yang duduk di sampingku. Kulihat suamiku itu terdiam dan mematung. Ayahnya Lily seperti ingin menjelaskan inti dari semua ini tanpa mengulur-ulur waktu. Dengan begitu, dia berkata, "Lily meninggal saat melahirkan Benny." Aku tak tahu mengapa mulutku tidak bisa diam karena menampung rasa penasaran sekaligus pikiran negatif di kepalaku. Sehingga aku berkata, "Tetapi, bukankah Lily Anderson bunuh diri?" Potong ayahnya Lily, menyahuti perkataanku. Dia kembali menatap Elliot dan berkata, "Lily memang melakukan percobaan bunuh diri saat kau berangkat ke Australia hari itu. Tapi dia berhasil diselamatkan. Dia hidup selama hampir 8 bulan setelah kejadian itu, tapi akhirnya, dia tetap meninggal karena kondisinya terlalu lemah saat melahirkan Benny." Elliot makin mematung. Lily sempat merasa bersalah karena nekat bunuh diri, sebab tindakannya itu dapat membunuh bayi yang dikandungnya juga. Tapi, dia bilang kalau dia melakukan itu karena dia merasa malu, lelah, dan dia juga ingin menghilang dari hidupmu agar tidak perlu membebanimu, Elliot. Usai memberi jeda sejenak untuk menghela napas, ayahnya Lily melanjutkan, "Karena itulah, setelah berhasil diselamatkan, Lily meminta agar dirinya tetap dianggap telah mati. Dia memohon pada kami untuk menuruti permintaannya, sehingga kau tidak bisa mencarinya lagi. Saat itu aku memang masih tidak percaya bahwa dia hamil anak Harrison. Tapi karena aku terlalu syok melihat keadaan putriku, aku bersedia saja memenuhi permintaannya agar dia tidak mencoba bunuh diri lagi. Kami mengubah identitas Lily, lalu kami juga sempat pindah rumah ke Amerika Selatan saat itu. Apakah itu alasan mengapa 16 tahun lalu, aku tidak bisa melihat mayatnya dengan dalih aku datang terlambat dari Australia, sehingga mayatnya sudah dimakamkan duluan?" Tanya Elliot,
Saat berita duka itu muncul dan aku kembali dari Australia, sebenarnya dia masih hidup. Aku termenung menatap Elliot. Kulihat pelupuk kedua matanya sudah sangat tergenang, rahangnya agak mengeras, dia seperti sedang menahan emosi yang campur aduk. Kami minta maaf, Elliot. Kami hanya memenuhi permintaan Lily karena kami takut dia mencoba bunuh diri lagi, ucap ibunya Lily. Sementara itu, ayahnya Lily menambahkan, sekitar 7 tahun yang lalu, Harrison bercerai dengan istrinya. Ketika aku bertanya pada istrinya apa penyebab mereka bercerai, ternyata karena istrinya kecewa dan marah besar setelah tak sengaja menemukan fakta kalau dulu Harrison memang memperkosa Lily. Keheningan sempat terjalin setelah pria paruh baya tersebut bilang begitu. Aku tidak tahu harus bagaimana selain sesekali menatap Elliot di sampingku. Selama ini kami tidak percaya pada Lily, tapi kami sangat menyayanginya, ucap pria paruh baya itu lagi. Bahkan setelah akhirnya Lily selamat dari percobaan bunuh diri, kami tetap berpikir bahwa jika Lily bukan hamil karena Elliot, maka karena dia dihamili pria lain akibat salah pergaulan. Maka dari itu, setelah tahu kebenaran dari mantan istri Harrison, kami langsung memaksa Harrison untuk melakukan tes DNA dengan Benny. Lalu apa yang terjadi? Tanyaku, tak bisa mengerem mulutku untuk bertanya. Ternyata memang benar, Benny adalah anak kandung Harrison. Sejak fakta itu terkuak, kami marah besar. Kami sempat berencana untuk menuntut ke pengadilan, tapi ternyata Harrison stres berat dan kondisinya sangat memprihatinkan setelah diceraikan istrinya. Dia berhenti bekerja, usaha restoran besar miliknya direbut oleh mantan istrinya dan dia tak mendapatkan apa-apa. Melihat keadaannya yang seperti itu, kami memilih untuk menghindari saja. Kami tidak mau peduli dan tidak mau berkomunikasi lagi. Ibunya Lily menimpali, kabar terakhir yang kami tahu hanyalah, 5 tahun yang lalu, Harrison pergi ke New York untuk menemui mantan istrinya. Tapi ternyata, dia malah makin stres dan berakhir seperti ini. Aku menghela napas mendengar penjelasan tersebut. Rupanya itulah alasan mengapa Tuan Harrison bisa berada di New York. Aku dan suamiku dirundung penyesalan yang tak berujung setelah mengetahui bahwa putri kami tidak pernah berbohong, kata ibunya Lily, dia benar-benar diperkosa oleh pamannya sendiri. Seharusnya dulu kami percaya pada Lily seperti bagaimana kau sangat percaya pada Lily saat itu, Elliot. Elliot hanya diam. Tak ada yang bicara lagi selama beberapa menit. Meja ini terasa hening sekali, meski sekeliling kami terdapat sejumlah orang yang lalu lalang dan saling mengobrol. 3 menit kemudian, ibunya Lily berkata, dokter kandungan yang menangani Lily saat melahirkan, mengatakan bahwa kondisi Lily terlalu lemah dan buruk, terpengaruh dari percobaan bunuh diri yang pernah dia lakukan. Sehingga akhirnya, Lily benar-benar tidak bisa diselamatkan. Dia meninggal selang 4 jam setelah berhasil melahirkan Benny. Wanita paruh baya itu mengusap air mata yang mengalir di pipi kirinya dan sempat menoleh ke belakang untuk menatap Benny, lantas menyambung, setelah Lily meninggal, kami memutuskan untuk mengasuh dan membesarkan Benny sebagai anak kandung kami, bukan cucu. Kami bahkan mendaftarkan identitas Benny sebagai anak kandung. Semua itu demi menebus kesalahan kami pada putri kami. Elliot memalingkan wajahnya ke arah lain tepat saat air matanya menetes. Aku bisa mengerti bagaimana perasaan Elliot sekarang. Dia pasti sangat terpukul dan tak menyangka dengan semua kebenaran yang ternyata tidak pernah dia ketahui selama belasan tahun. Jangankan Elliot. Aku sendiri pun sejak tadi berusaha untuk tidak menangis. Padahal, aku tak pernah bertemu Lily dan hanya mendengar ceritanya saja. Orang-orang mungkin akan menganggap bahwa seharusnya aku cemburu atau gusar saat mendengar semua hal tentang wanita masa lalu suamiku. Ya, cemburu memang adalah reaksi yang manusiawi dan sangat wajar. Tapi aku sadar, saat ini aku jauh lebih harus bersimpati dan prihatin, apalagi orang yang dibicarakan sudah tiada. Lily merasa bersalah padamu, Elliot.
Lily tidak pernah bermaksud meninggalkanmu dan membuatmu kecewa. Saat itu dia sedang hamil dan kau bersedia menikahinya, dia hanya tidak mau mengacaukan hidupmu jika kau bertanggung jawab pada sesuatu yang bukan tanggung jawabmu, kata ayahnya Lily. Elliot tetap diam. Dia masih memalingkan wajah ke samping, menghindari tatapan semua orang. Bibirnya bergetar hebat, dia mati-matian memaksakan diri untuk tidak menangis. Aku pun meraih telapak tangan kanan Elliot dan menggenggamnya untuk menenangkan. Kuharap kau tidak menyimpan kekecewaan apapun setelah mengetahui semua ini, Elliot. Ibunya Lily berujar dengan teduh. Sekarang, kau sudah menikah dan menjalani hidup dengan baik. Inilah yang Lily inginkan, yaitu kau hidup bersama wanita yang memang pantas kau nikahi. Lily juga sudah istirahat dengan tenang dan melepaskan bebannya. Aku mohon. Maafkan putriku.